Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada. Salam satu hobi. Di video kali ini saya akan mereview bahan bonsai myrten yang saya tanam sekitar 5 bulan yang lalu ya. Ini ada dua bahan bonsai myrten. Anda bisa lihat sendiri perbedaannya. Yang sebelah kanan ini tampak tumbuh subur ya, sedangkan yang sebelah kiri ini kurang subur, terkesan daunnya tidak lebat dan tampak menguning ya, padahal ditanam bersamaan dengan media yang sama ya. Dan untuk porositasnya hampir sama antara keduanya ya, dengan menggunakan media tanam pasir sungai. Nah di sini saya akan kasih tahu penyebabnya ya. Dan nantinya untuk yang satu ini, yang pohon myrten yang tidak subur ini, akan saya ganti media tanamnya dan saya akan reposisi ya, karena ini terlalu panjang. Saya akan sedikit bogelkan. Oke, simak terus videonya, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, di sini saya akan bongkar aja untuk medianya ya. Kita bersihkan dahulu akarnya dari sisa-sisa tanah yang menggumpal ya. Nah ini teman-teman, sepertinya saya akan mengambil dari sisi ini ya, untuk bagian depannya. Ini bagian backnya, saya ambil depannya dari sini karena bentuk akarnya bagus ya. Kalau dari sini juga kurang bagus. Kalau dari sini akarnya sebenarnya bagus, cuma untuk batangnya terlihat kurang ngepen ya. Makanya saya ambil dari sini aja, terlihat lebih memblimbing dan lebih ngepen ya. Kalau dari sini juga kurang menarik. Kemudian pohon ini akan saya potong jadi dua ya, agar terlihat lebih bogel. Saya akan potong di sini, dan yang di atas ini akan saya tanam lagi secara setek ya. Oke, saya potong dulu. Batangnya lumayan keras. Nah seperti ini. Kemudian yang ini saya buang aja. Oke, jadi terlihat lebih bogel ya. Nanti akarnya akan saya ekspos saja, kecuali akar serabutnya saya timbun, jadi menyisakan yang di atas ini ya. Kemudian yang ini akan saya tanam secara stek daripada saya buang. Nanti akan saya bikin pecah batang ya. Oke, saya tanam yang ini dulu. Untuk media tanamnya sudah saya siapkan. Ini adalah campuran pasir sungai yang sudah dicampur dengan serbuk gergaji, yang mana serbuk gergaji dari kayu ini sudah ditimbun lama ya, sudah mengalami fermentasi, jadi aman. Fungsi dari serbuk gergaji ini hampir sama dengan sekam lapuk ya, atau sekam yang sudah busuk, untuk menggemburkan tanah seperti itu. Jadi yang ini saya singkirkan dulu. Untuk potnya tetap pakai yang ini ya sementara. Nah di sini saya juga akan campurkan kotoran kambing yang sudah lama ditimbun ya, sudah terfermentasi sehingga berubah menjadi tanah. Sedikit saja, tidak banyak-banyak. Medianya kita aduk-aduk lagi, campuran dari pasir sungai, serbuk gergaji, sama kotoran kambing. Kita tambahkan lagi media tanamnya berupa pasir sungai campuran dengan serbuk gergaji ya.
Oke, untuk tanaman myrtenya akan saya tanam aja seperti ini. Untuk bagian akar di atasnya akan diekspos saja agar terlihat ya. Sementara yang serabutnya saya timbun. Namun sebelum saya timbun, saya akan sedikit kasih pupuk Dekastar Osmocote ya, agar nantinya lebih subur lagi. Nah, ini rahasianya teman-teman. Kenapa tanaman myrten yang satunya subur, yang ini kok enggak? Karena ini teman-teman, yang subur itu saya kasih pupuk Dekastar jenis Osmocote seperti ini ya. Makanya yang satunya subur, yang ini enggak. Ini bukan sekedar pupuk ya teman-teman. Ini adalah nutrisi atau makanan yang bisa diserap oleh tanaman dan bisa bertahan selama 6 bulan. Selama kurang dari 6 bulan, butirannya itu masih utuh ya, belum pecah ya. Seperti ini teman-teman, saya kasih dikit aja. Pastikan untuk posisinya tegak ya, jangan sampai miring, lalu bisa kita siram. Ini sangat poros sekali ya medianya, begitu disiram sepersekian detik airnya langsung meresap ya. Ini salah satu contoh media tanam yang bagus ya. Jadi akar akan terhindar dari pembusukan karena tidak ada genangan air di dalam pot seperti itu. Kemudian untuk sisa daunnya bisa kita potong ya, untuk mengurangi penguapan dan mengurangi stres ya, karena biasanya tanaman kalau habis dipindah pot atau diganti media tanam akan mengalami stres. Kita potong aja agar nantinya bisa cepat tumbuh tunas baru ataupun bisa cepat terubus ya. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa diamkan dulu di tempat yang teduh ya, jangan dulu terkena sinar matahari secara langsung ataupun terkena air hujan. Seperti ini akarnya sudah terekspos, sudah terlihat ya. Kita bisa tempatkan dulu di sini ya, kita teduhkan. Kemudian yang potongan ini akan kita tanam lagi secara stek. Kita akan pecah batang dulu di bawahnya ya. Kita potong dulu untuk batang di bawah ini. Kita ratakan biar tidak ada benjolan ya. Ratakan dengan catok lebih mudah ya. Usahakan untuk sisa batang ini dalam keadaan cekung ya, biar nanti setelah perapatan kambium tidak ada benjolan. Seperti ini kita ratakan di bagian yang lain, lalu kita bisa pecah batang ya. Di bagian bawah ini saya pecah jadi 4 dulu. Kemudian yang satunya hati-hati ya teman-teman, pisau ini sangat tajam, jangan sampai terkena tangan. Waduh, ini meleset ya teman-teman karena ada benjolan. Sepertinya jadi 3 aja. Nggak apa-apa jadi 3, yang penting nanti tujuan di pecah batang ini biar terlihat ngepen ya, jadi di bawahnya membesar sampai ke atas mengecil ya, seperti ini. Kita bisa ganjal pakai sisa bekas batang ini. Nah seperti ini. Satunya diganjal lagi. Nah
jadi lebih mengembang ya, di bawahnya membesar kemudian di atasnya mengerucut. Tapi di bagian bawah ini akan kita kupas dulu ya, nanti kita olesi dengan bawang merah untuk mempercepat pertumbuhan akar seperti ini. Bersihkan secara merata ya. Untuk lapisan epidermis atau kulit arinya kita bersihkan juga. Untuk pohon myrten ini cenderung lebih mudah untuk perawatan dan pertumbuhannya ya, tidak terlalu sulit. Yang penting kita harus rutin untuk melakukan penyiraman ya, setiap hari, entah itu pagi hari atau sore hari. Seperti ini ya, kita kupas, nanti kita olesi bawang merah. Oke, ini bawang merahnya udah dipotong ya, bagian ujungnya atau bagian bawahnya. Kita oleskan saja di batang bawah yang sudah kita kupas tadi. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Kemudian di bagian daun-daunnya kita potong aja untuk mengurangi penguapan dan mengurangi stres ya. Oke, selanjutnya akan saya tanam aja menggunakan pot lama ya. Sementara yang penting pohonnya hidup dulu ya. Kita pakai media yang sama, namun kali ini tidak dikasih pupuk ataupun kohe kambing ya, cuma campuran pasir sungai dengan serbuk gergaji ya. Selanjutnya akan saya kasih alas ya atau tatakan agar nantinya akar ini tumbuh menyamping ya, tidak tumbuh ke bawah. Kita taruh di media tanamnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa tanam ya, kita timbun. Untuk penanaman stek myrten ini tidak saya sungkup, yang sudah-sudah sih hidup ya. Hanya saja saya letakkan di tempat yang teduh ya, tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung ataupun air hujan ya. Jadi tempatnya dinaungi oleh atap ya. Oke, selanjutnya bisa kita siram. Oke, jadi seperti ini teman-teman, kita taruh di tempat yang teduh ya. Kita bisa lihat di atas ini ada atap ya, jadi terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari langsung. Selanjutnya di bekas potongan ini akan kita kasih salep kambium ya, agar tidak panas dan tidak busuk ketika terkena air ya. Oke, seperti itu aja update dari bahan bonsai myrten ini. Untuk perkembangan selanjutnya akan saya share di next video ya. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.